masuk lebih dalam lagi kita Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Allah, pujian penyembahan kita. Saudara-saudara yang ada di rumah, saya undang kita semua untuk tundukkan kepala kita bersatu di dalam berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami memandang setiap perbuatan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami merasa tidak layak Tuhan. Hari ini ketika kami datang Tuhan bersama dengan keluarga kami di setiap rumah-rumah kami, suci kuduskan, ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, agar pujian penyembahan yang akan kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau dalam pujian penyembahan kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan di atas segala pujian kami Tuhan. Kami mau mengundang hadirat-Mu, kedatangan kehadiran-Mu Tuhan, datang di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Kami membawa keluarga kami pada pagi ini untuk berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami, berkati setiap anggota keluarga kami Tuhan, agar kami boleh layak menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, hanya ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari sama-sama jemaat katakan amin. Kita angkat satu pujian, Engkaulah perisaiku saat badai hidup datang menerpa dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri tegak melawan badai persoalan yang datang, melawan kondisi yang saat ini sedang terjadi di dalam Indonesia ini. Katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Dan katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku Tuhan, firman-Mu di dalamku. Pulihkan jiwa kami Tuhan, pulihkan jiwa. Tuhan berdiri di tengah badai, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, bukan bertahan. Karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, bukan bertahan. Karena Yesus selalu menopang hidup kita, selalu menopang hidupku. Mari kita akan pujian dari Allah. Mari dengan iman dan kerinduanmu katakan pujian ini dalam segenap hatimu. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, bukan berdiri. Mari angkat tanganmu dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Katakan yang Kau beri. Sampai kapanpun, bukan bertahan, bukan bertahan. Karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri, bukan berdiri.
Mari semua angkat tanganmu di rumah, lebih sungguh lagi katakan, ku kan berdiri di tengah badai, di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan berdiri. Ya sudah bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu dengan kekuatan yang kau berikan, yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang. Saya katakan karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan. Tiada lain seperti Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan, kami agukan, kami muliakan Engkau. Allah yang luar biasa Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Saudara yang ada di rumah, ini saatnya saudara berdoa sama Tuhan. Apapun yang saudara sedang alami, persoalan apapun yang sedang saudara terjadi di dalam kehidupanmu, mari ini saatnya saudara bergandengan tangan bersama dengan keluargamu, minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Mari Dia sedang ada bersama dengan kita di rumah kita. Dia hadir atas penyembahanmu. Saudara berdoa dan minta sama Tuhan. Seberat apapun masalahmu, sesulit apapun persoalanmu, saudara angkat tanganmu sampai bergandengan tangan bersama dengan keluarga. Minta Tuhan menolong, minta Tuhan memulihkan, minta Tuhan menguatkan kita. Bahwa percayalah janji Tuhan menghidupi kita selama ini. Segala yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Mari jangan khawatir, jangan takut. Tetap bersama dengan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Berikan waktumu lebih banyak lagi buat Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Inilah saat-saat tersulit. Seharusnya kita mendekat sama Tuhan. Kita menyembah dan berseru kepadanya. Mari sambil angkat tanganku katakan, segala yang terjadi di hidupku, segala yang terjadi di hidup, janji Tuhan menghidupiku selalu. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Yakin dan percaya, ada waktunya Tuhan. Semua indah pada waktunya.
Tuhan siapkan akan indah pada waktunya. Ajar kami tetap taat dan setia di tengah persoalan dan permasalahan ini Tuhan. Ajar kami tetap teguh dan tidak goyah dengan kondisi yang ada saat ini. Biar setiap keluarga kami Tuhan, kami butuh Tuhan pertolongan tangan-Mu untuk menjagai dan melindungi setiap anggota keluarga kami. Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang memberikan kecukupan bagi kami. Engkau Allah yang memperdulikan apa yang kami butuhkan Tuhan. Engkau Allah yang mengerti apa yang saat ini sedang kami butuhkan. Pagi ini Tuhan kami membawa keluarga kami masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu, di dalam pujian penyembahan ada mukjizat, ada kuasa yang sedang bekerja saat ini. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Mari Tuhan layakkan kami untuk siap menerima berkat yang Tuhan siapkan hari ini bagi setiap kami. Layakkan kami Tuhan untuk lebih lagi dari hari ini Tuhan. Saat ini mau menari, melompat bersuka cita, mau melupakan setiap masalah kami. Karena kami percaya hati yang gembira adalah obat. Ketika kami tetap bersyukur, berarti kami tetap bersuka cita di saat kondisi apapun saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saat ini dari tempat ini Tuhan berkati setiap rumah-rumah kami yang kami jadikan sebagai rumah ibadah. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, setiap sudut ruangan rumah-rumah kami berkati Tuhan. Ada roh teritorial, penghulu di darah, intimidasi kuasa iblis, kuasa-kuasa si jahat kami kabur. Dalam nama Yesus tidak berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami masyarakat ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Jemaat yang di rumah dan tempat ini katakan amin. Mari kita lebih sungguh lagi menyembah Tuhan. Kita katakan pujian dalamnya salut. Karena kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu saat ini Tuhan. Kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Silakan musuh-Mu selamatkan, musuh-Mu selamatkan, selamatkan umat-Mu. Katakan dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekarang gerakkanlah kekuatan-Mu, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Gerakan musuh, selamatkanlah umat-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Dahsyat Allah di tempat bagi bersorak-sorak. Allah lagi bersorak. Allah lagi bernyanyi Tuhan. Musuh dikalahkan Tuhan. Musuh dikalahkan, umat-Nya bebaskan. Dahsyat Allah, dahsyat di tempat kudus. Saudara yang di rumah, semua tepuk tangan di atas kepala. Yesus, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyi buat Tuhan. Musuh dikalahkan Tuhan, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Dahsyat Allah dahsyat di tempat kudus. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih Tuhan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih. Salibmu menebus hidup, salibmu menebus hidup. Tinggi cakrawala, tinggi kuasa-Mu.
diagungkan selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan di atas setiap pujian kami. Ketika kami bersukacita itu bertanda berarti kami tetap bersyukur bagaimanapun kondisi kami Tuhan. Kami tetap bersukacita Tuhan di tengah-tengah persoalan kehidupan kami. Karena satu hal yang kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang menyelesaikan setiap persoalan kami. Kami mengangkat setiap doa kami Tuhan, mengangkat tangan kami di tanah kami berserah. Mari Tuhan bertindak, Tuhan beracara atas setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Nya Bapak Pendeta Dr. Andes Cita Tabu Bulan MCR NTH. Berkati Tuhan di dalam bibir hamba-Mu, apa yang sudah dipersiapkan hamba-Mu boleh sesuai dengan isi hati Tuhan. Kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, ajar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kita kami melakukan firman Tuhan, berarti firman itu telah bertumbuh, berbuah dan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang bisa menghati kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, umat yang percaya katakan. Amin. Sambil kita mengangkat pujian, menyambut firman Tuhan, telingaku mendengar. Telingaku mendengar mujizat-Mu yang besar. Telingaku mendengar mujizat-Mu yang besar. Kau nyatakan di tempat ini. Kau nyatakan di tempat ini bagi umat-Mu, bagi umat-Mu. Mataku menyaksikan mujizat-Mu yang heran, mujizat-Mu yang heran, mujizat-Mu yang heran. Kau nyatakan atas kami, Kau nyatakan atas kami. Lawan umat-Mu, lawan umat. Yesus, ku percaya kini. Yesus, ku percaya kini. Mujizat pasti terjadi. Kami dalam banyak kebenaran firman Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang tak berubah. Bersamamu setiap hari. Bersamamu setiap hari. Mujizat pasti terjadi. Kaulah Tuhan yang berkuasa. Kaulah Tuhan yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan yang berkuasa. Kaulah Tuhan yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan yang berkuasa. Kaulah Tuhan yang berkuasa selamanya. Sungguh besar kasih anugerah-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna sepanjang minggu ini terhadap kami dan jemaat-Mu. Hari ini kami bersyukur kami telah sampai di dalam rumah-Mu yang kudus, kami beribadah kepada-Mu. Bagian kami sudah kami lakukan Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami bagi Engkau melakukan bagian-Mu. Kami siap untuk diajar, kami siap untuk ditegur, dan kami akan diberkati di dalam pengajaran firman-Mu Tuhan. Tak bisa kami hentikan dan kami bendung roh kami diri kami dalam memuji dan menyembah-Mu.
Sehingga pada hari ini ketika kami diajar di dalam kebenaran, kami mau dengar-dengar, kami mau taat, kami mau setia Tuhan. Karena Engkau tahu Tuhan, kami butuh firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itulah yang memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan kami. Urapi hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami menjadi lahan yang suci, lahan yang subur, tempat Engkau menaburkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Kau berikan kemampuan bagi kami untuk memiliki hati dan telinga seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu ini adalah menjadi kekuatan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus kami dengan kuat-kuasa darah-Mu, agar kami boleh tetap fokus, agar kami iblis tidak akan berkuasa untuk mengintervensi hati dan pikiran kami, membuat kami ngantuk, membuat kami malas, membuat kami tidak fokus di dalam diajar di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini di dalam keterbatasan, Kau berikan keberanian ilahi bagi hamba-Mu untuk menyampaikan hasil hati-Mu Tuhan, sehingga Engkau yang tampak, Engkau yang dipermuliakan. Kami yang melayani Engkau Tuhan semakin kecil, Engkau yang semakin besar dan dipermuliakan. Berbicaralah Bapa kepada kami, karena kami Tuhan mau menyambut firman-Mu. Damai sumuruk siang di mata jauh imana mengaramoti hati-hati pikiran tadi bagasan Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang menerangi hati pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Luar biasa ya. Saya merasakan setiap orang percaya, orang Kristen, baik yang beribadah di rumah maupun keluarga gembala yang beribadah di gereja, saya percaya dua tiga orang berkumpul, orang percaya yang berkumpul memanggil dan berseru kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita itu. Amin. Amin. Saya percaya saudara-saudara yang setia mengikuti acara ibadah live streaming di gereja GBI Yesus Trust Ministry ini, saya percaya saudara tetap sukacita dan damai sejahtera mengikuti ibadah ini. Nah saudaraku, bahwa pengajaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Matius 7 ayat 2. Matius 7 ayat 2. Nah saudara, mari kita baca firman ini, hanya satu ayat saja. Hanya satu ayat saja. Matius 7 ayat 2, begini kira-kira. Begini firman Tuhan. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Orang yang membaca, orang yang mendengarkan, orang yang merenungkan serta melakukan firman Tuhan adalah orang yang diberkati. Amen. Nah saudara, hari ini kita khotbah ini akan berbicara tentang menghakimi. Saudara, manusia tidak ada yang sempurna. Saudara sepakat sama saya? Amin. Karena kesempurnaan itu hanya datangnya dari Tuhan. Kita memiliki keterbatasan, sehingga sampai saat ini saya sebagai pendeta dan gembala di gereja GBI Yesus Trust Ministry ini tidak pernah mengaku bahwa saya ini adalah pendeta benar, pendeta suci, pendeta kudus. Bahkan mungkin di luar daripada gereja ataupun
di luar daripada gereja. Banyak orang menghakimi saya. Itu kan Pak Pendeta Tabu Bolon itu kan begini, begitu. Dan saya pernah lihat begini, saya lihat dia begitu. Boleh-boleh saja, saya nggak sakit hati. Saya nggak merasa alergi kalau orang menghakimi saya. Karena apa? Penghakiman itu saya anggap suatu pembelajaran bagi saya untuk bisa saya belajar untuk berbuat lebih baik. Dan saya sendiri nggak mau menghakimi, karena saya tahu Tuhan itu tidak menghendaki kita menghakimi. Sepanjang pelayanannya di dunia, banyak dia lihat orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan belum menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu dia menghakimi. Suatu ketika orang Saduki dan Farisi membawa seorang wanita yang berzina. Mereka ingin mencoba Yesus. Terus dia bilang begini, Guru, Rabi, ini adalah wanita yang kami tangkap berzina. Menurut hukum Taurat, wanita ini harus kita lempari dan kita rajam sampai mati. Tapi namanya Yesus adalah Allah yang memiliki hikmah. Dia mengerti. Ini konteksnya orang Saduki dan Farisi ini mau mencoba saya sebagai Allah. Ini mereka ini pengen tahu visi misi saya datang ke dunia ini sebagai Allah. Tapi Yesus berkata kepada mereka, orang-orang Saduki dan Farisi, dia bilang begini, barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, barang siapa di antara kalian yang merasa sempurna, yuk mari duluanlah dia melempari wanita ini sampai mati. Tapi itu mereka orang Saduki dan Farisi, dia mendengar. Oh, benar yang dibilang ini. Kita pun bukan orang berdosa, kita pun bukan orang benar, bukan yang tidak berdosa. Terus kita menghakimi dia. Sebaliknya, saya mau bertanya, dengan cara orang Saduki dan Farisi ini mencoba Yesus, wanita berzina ini kalau memang dia berzina dan ditangkap oleh mereka, pasti dia bawa pasangan yang berzina. Paham gak saudara? Ini orang berdua ini berzina kami tangkap, kan begitu. Ini wanitanya saja. Karena Yesus adalah Allah yang memiliki hikmah. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat, isi hati dan pikiran daripada manusia. Maka dari itu orang Farisi dan Saduki ingin mencobai Tuhan. Mereka tidak pernah mendengar pengajaran daripada Kristus bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menghakimi. Kenapa? Waktunya belum tiba untuk saatnya dia menghakimi dunia ini. Makanya sebelum dia menjadi hakim yang adil dan hakim yang adil, dia datang kepada orang yang berdosa, datang kepada orang yang punya kesalahan, untuk mereka dia bisa dibenarkan di dalam Kristus. Pembenaran tidak akan dapat kita peroleh tanpa kita di luar daripada Kristus. Nah saudaraku, penghakiman ini kalau kita lihat di dalam kehidupan khususnya orang percaya dan orang Kristen, masih banyak orang Kristen yang tidak mengerti maksud daripada Tuhan melarang kita untuk menghakimi. Nah, saya mau kasih ada beberapa hal yang saya cermati dan saya pelajari. Mengapa Tuhan Yesus melarang kita untuk menghakimi? Tadi di dalam ayatnya dia berkata, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Kadang-kadang manusia ini tidak pernah konsekuen terhadap statementnya.
Tanpa pikir panjang dia sudah berani menghakimi. Padahal Yesus sendiri sebagai panutan kita, sebagai Allah yang menyertai kita, yang mengajar kita jangan menghakimi. Dia sendiri pun tidak menghakimi wanita perzinahan itu. Dia sendiri pun datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi orang yang berdosa, tapi membenarkan orang yang berdosa. Amin. Ya mari. Dia bilang, kalau kau menghakimi seseorang, apa penghakiman itu akan dipakai menghakimi. Sedikit saya tambahkan lagi firman Tuhan yang mengatakan ini. Akan diterima manusia itu perbuatannya, penghakimannya sesuai dengan perbuatannya. Maka dari segala perbuatan, karakter, tingkah laku kita akan dihakimi pada akhir zaman nanti sesuai dengan apa yang kita pakai selama kita menghakimi. Maka dari itu yuk mari, jangan seenaknya, jangan cepat-cepat kita mau menghakimi, karena penghakiman bukan milik kita. Penghakiman itu adalah milik Tuhan. Tadi saya katakan bahwa saya tidak pernah mengaku pendeta benar, pendeta suci, pendeta kudus. Bahkan di luar gereja sana banyak orang yang mengatakan Pak pendeta Tapu Bolon itu adalah begini, begitu, begano. Tapi apa? Saya nggak ambil pusing. Karena apa? Karena saya tahu bukan pembenaran daripada manusia yang saya kehendaki. Tapi ketika saya mengaku orang berdosa, orang yang tidak kudus dan tidak suci, tapi hati dan pikiran saya pakai, saya buka untuk pembenaran daripada Kristus. Hanya di dalam Kristuslah saya bisa dibenarkan. Amin. Yuk mari saudaraku. Kalau ada saudaramu menyakiti hatimu, mendukaimu, yuk jangan hakimi dia. Yesus aja dia bilang di atas kayu salib, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena dia tahu kedatangannya untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk menghakimi. Ada saatnya nanti dia akan menghakimi saudara dan saya. Maka dari itu saya lihat di Facebook ada di orang-orang di luar agama kita mengatakan, di mana di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Kapan Yesus itu disahkan menjadi Tuhan? Saudaraku, wahai hamba-hamba Tuhan, jangan coba-coba berdialog, berdiskusi, share dengan mereka yang tidak mengaku Tuhan. Apapun alasannya, kebenaran yang kita sampaikan, jawaban secara alkitabiah, mereka akan tidak terima. Karena mereka bukan beribadah kepada Yesus, dan mereka juga bukan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apapun jawaban kebenaran yang kita berikan sesuai dengan Alkitab, mereka tidak akan terima, karena mereka sudah punya jawaban di dalam hatinya. Mereka hanya mau menyangkal, bertanya tapi menyangkal, bukan bertanya untuk mengimani. Maka cilaka manusia. Dalam firman Tuhan juga mengatakan, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Kristus Yesus Tuhan yang kita sembah, yang saya hormati dan saya takuti, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Orang yang tidak mengakui dan menerima bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, itu tidak sampai ke surga. Oke, dia sudah terima bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, tapi dua syarat lagi yang harus diterima. Pertama, dia harus bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kedua, dia harus dibaptis di dalam Kristus. Dan kita tinggal di dalam dia. Jadi kalau orang tidak tinggal di dalam dia, tidak bisa masuk, saudara. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Enggak ada orang sampai di surga tanpa melalui dia. Artinya, dia adalah jalan itu. Hanya melalui dia kita sampai di surga. Maka dari itu, mari saudaraku, banyak orang belajar teologi tapi ngawur.
Banyak orang yang belajar, tapi nggak ngerti apa yang dipelajari. Banyak orang yang membaca Alkitab, tapi dia nggak ngerti. Apalagi yang bukan agamanya Kristen, dia baca Alkitab. Saudaraku, ini hari saudara ke toko yang jualan buku Alkitab. Ketika kita beli, sebelum kita baca, di halaman sudah dipersiapkan ada selembar cara-cara membaca Alkitab. Berdoa, minta tuntunan daripada Roh Kudus, sehingga ketika kita membaca Alkitab di bawah tuntunan daripada Roh Kudus, apa yang tersirat, yang tersurat di dalam, yang tersurat bisa kita ambil, kita angkat dan kita mengerti, kita pakai. Saya melihat orang-orang yang membuka dialog dengan orang-orang yang bukan Kristen. Saya kasihan melihat mereka itu. Dikasih jawaban mereka juga kan tidak terima. Jangan mau saudaraku, wahai hamba Tuhan. Kenapa? Ada satu yang saya ingat dari Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia untuk orang berdosa. Tapi ada manusia yang diciptakan Tuhan untuk dibinasakan. Paham? Saya bisa buktikan. Ada manusia yang diciptakan untuk dibinasakan. Salah satu, pada zaman Nabi Nuh. Kenapa Nuh bersama dengan anak-anak dan mantunya saja di dalam perahu diselamatkan? Karena Tuhan sudah muak melihatkan kelakuan manusia. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, berarti kita memancarkan gambaran auranya Tuhan. Kalau kita mengerti dan sangat mengenal Tuhan, yang keluar dari lidah bibir kita, yang keluar dari hati dan pikiran kita adalah yang baik-baik yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk lihat, ketika saudara akrab dengan Tuhan, orang berbicara habis, Anda, saudara pasti tahu itu bukan hidupnya ini bukan di dalam Tuhan. Udah jelas pemerintahan kita Pak Jokowi udah kaki jadi kepala jadi kaki untuk membenahi kali ini. Masih ada lagi kata-katanya, beginilah BPJS kok naik, nggak pantas, turunkan, jangan sampai 2 periode. Saya mendengar orang-orang yang saya lihat di Facebook itu, saya kasihan. Kalau saya langsung bilang, Tuhan ampuni dia, supaya dia dan saya ada di surga. Tanpa pengampunan daripada Tuhan, orang tidak akan masuk surga. Sekarang saya mau ajak saudara untuk mencatat kelakuan kita yang baik dan kelakuan kita yang buruk. Ambil bukunya. Dalam dari mulai jam 12 malam sampai jam 12 siang, coba kita catat pelanggaran-pelanggaran kita, pemberontakan dan penolakan kita terhadap firman Tuhan dan terhadap Tuhan. Lebih banyak kali. Yuk mari. Ketika ada saudaramu, sesamamu, menyulukai hati, jangan kau hakimi. Doa itu kata Tuhan. Doa. Apalagi kita disuruh Tuhan diam. Apalagi kita diam dan berdoa. Ketika kita dilukai, disakiti oleh orang lain, kita diam, itu kita udah ibaratkan emas. Apalagi kita diam dan berdoa, itu mutiara yang luar biasa, yang tidak terbeli dengan nilai harganya tidak terbayar. Yuk mari saudaraku, banyak orang gila menghakimi, contohnya kesalahan orang lain, balok, gunung yang ada di mata kita tidak bisa kita lihat, tapi virus, kuman, selumbar ada di mata orang bisa kita lihat dan kita hakimi. Nah ini yang tidak benar, ini yang tidak benar, ini yang tidak suka. Nah saudaraku mari,
Kenapa Tuhan tidak mau kita menghakimi? Ada dua. Pertama, Tuhan tidak mau kita menghakimi sama. Pertama, karena kita tidak mampu kadang-kadang apa yang kita ukurkan kepada orang lain untuk menghakimi, dilempar kepada kita itu harus diukurkan. Kadang-kadang kita tidak mampu. Maka dari itu, kalau saya secara bahasa sehari-hari, jangan taruh rantai di lehermu. Rantai itu akan mencekik kamu. Maka dari itu ketika kita menghakimi, sama dengan kita menaruh rantai di leher kita untuk menjerat leher kita, untuk mematikan kita. Itu yang pertama, makanya Tuhan tidak mau kita menghakimi. Yang kedua, kenapa Tuhan melarang kita untuk jangan menghakimi? Yang kedua, kita tidak mampu untuk membenarkan diri kita. Karena apa? Belum tentu orang yang menyakiti kita itu kita lebih baik dari dia. Ketika kita tidak mau menghakimi, ketika kita mau mengampuni dosa orang lain, kesalahan orang lain yang melukai hati kita, itu syarat yang diminta Tuhan, agar kita tidak dihakimi Tuhan, agar kita tidak diampuni Tuhan dosa-dosa kita. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa yang bersalah kepada kami. Itu kata Tuhan. Yuk, mari yuk, saudaraku, responi firman Tuhan ini dan hidupi, sehingga engkau apa yang sesuai yang kau lakukan, karaktermu, tindak tandukmu, akhlakmu, bicara dan pikiranmu, itu akan menyelamatkan engkau dari penghakiman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, hari ini kami sudah diajari dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan tetap diam dan berdoa. Dan kami mau Tuhan menuruti perintah-Mu, tidak akan menghakimi dan mengampuni. Terima kasih Tuhan-Ku. Terangkan firman-Mu dalam betul hati kami akan menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami menjadi Injil yang hidup, menjadi suratan yang terus. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dengan baik. Tanpa penyertaan-Mu kami tidak memiliki kekuatan untuk melakukan, supaya kami tidak menghakimi Tuhan. Agar kami tidak penghakiman yang kami boleh lakukan menjadi bumerang bagi kami. Terima kasih Bapa. Terangkan firman-Mu dalam betul hati kami agar menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami muliakan dan kami agungkan Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, katakan pujian, ucaplah dan taburlah.
menabur dalam hari ini, pada siang hari ini bagi setiap kami agar boleh menjadi kekuatan dan pedoman buat kami melangkah di setiap hari. Tuhan, Kau berkati yang banyak Bapak Pendeta Dr. Andes, Jendela Tanpa Bolong dan Baca MTH, keluarga, anak istri, cucu mantunya diberkati Tuhan, pelayanan diberkati Tuhan, semakin banyak lagi berkat yang melimpah atas hamba-Mu, sehingga lewat berkat yang Tuhan berikan, hamba-Mu boleh memberikan pelayanan lebih banyak lagi kepada jiwa-jiwa di mana mereka berada, Tuhan Yesus. Kami juga sudah memberikan persembahan kami, bahkan nanti setiap jemaat juga akan memberikan persembahan lewat via transfer. Tuhan berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Apapun yang mereka kerjakan berhasil, dimanapun mereka bekerja, mereka berusaha, diberkati Tuhan. Kami telah bangkrut, kami telah di PHK, kami telah pengurangan gaji Tuhan, agar kami boleh di minggu ke depan memberi lebih banyak lagi pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu kita bersyukur, haleluya, amin. Saat ini sebelum kita menutup ibadah kita akan berdoa syafaat buat bangsa negara kita, buat COVID-19, tanda pujian bagi bangsa ini. Kehadirannya itulah kita bisa menjadi hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, tetap setia, tetap bersabar, tetap jaga patuhi peraturan pemerintah, sehingga kita boleh menerima berkat
cilaka mara bahaya, dan mungkin ada beberapa lagi bahaya-bahaya lagi yang sudah mengincar dunia ini. Saya dengar pemerintah rumah sakit sudah kekurangan darah. Mungkin saja itu adalah karena sudah banyak orang yang terpapar oleh demam berdarah. Tambah lagi penyakit-penyakit yang aneh. Nah, tapi jangan pernah takut saudaraku. Tetap setia, tetap taat, tundukkan diri kita. Tetap berdoa untuk bangsa dan negara. Tetap berdoa untuk Bapak Presiden kita, Jokowi. Tetap berdoa untuk para anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, agar mereka juga menjadi tiang doa dan pelaku-pelaku kebenaran di dalam instansi tempat mereka bekerja. Saya percaya banyak anak-anak Tuhan yang menjadi yang duduk di dalam pemerintahan. Maka dari itu kita tolong mereka di dalam doa. Nah, saya dengar ya kita doa dengan doa kita orang benar, mungkin saja kita akan berhasil memusnahkan virus corona ini dari permukaan bumi ini. Karena Tuhan minta kita berdoa untuk menghancurkan virus corona ini. Tuhan minta. Jadi orang yang diminta oleh Tuhan untuk memusnahkan adalah orang yang sudah, saya yakin itu adalah orang yang sudah terdaftar di surga. Amin. Lihat orang yang tidak mendukung pemerintah kita ini. Coba lihat kata-kata nyinyir, kata-kata mereka itu luar biasa, yang mempercepat mereka masuk ke neraka. Jalan terus, setia terus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah kita. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang sudah memuji menyembah-Mu di dalam ibadah live streaming ini, Tuhan. Kami tidak bisa membentik dan membendung roh kami. Roh kami bergebu-gebu dan berapi-api memuji menyembah-Mu, karena kami sangat tahu pribadi-Mu, Tuhan. Kami sangat mengagumi Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Firman yang sudah Kau taburkan untuk menguatkan kami, mampukan kami untuk melakukannya dan menghidupinya, sehingga Engkau yang tampak, Engkau yang dipermuliakan. Bahkan kami yang beribadah kepada-Mu dan melayani Engkau di dalam ibadah ini, kami semakin kecil, Engkau semakin besar dan dipermuliakan. Terima kasih, Bapa. Saudara-saudara permata hati Tuhan, jika Engkau hidup benar di hadapan Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan membukakan perbendaharanya kepadamu. Diberkatilah engkau dalam kehidupan pribadi, kehidupan jasmani dan rohanimu. Diberkatilah engkau di rumah tanggamu, anak istri, cucu mantumu, pekerjaanmu, usahamu, studi anak-anakmu. Diberkatilah engkau dan jadilah berkat bagi orang-orang sekelilingmu. Saudara-saudara permata hati Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau shalom dan damai sejahtera. Amen. Pulanglah dan terimalah anugerah berkat dan rahmat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, serta kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala yang baik juru selamat kita, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang selalu setia menuntun dan memimpin hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya, kita diberkati sama-sama, katakan amin.